Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Ustaz, keluarga Ustaz, panitia dan para penuntut ilmu yang hadir pada hari ini. Allahumma. Ana dari Depok, Ustaz. Masya Allah. Mohon Di izin, Jakarta Utara sekarang Depok. ya Ustaz. Mohon izin bertanya mengenai hukum zakat mal, Ustaz. Hukum. Zakat mal. Hmm. Spesifiknya seperti ini, Ustaz. Jika ada seseorang yang ingin menabung untuk pendidikan anaknya ataupun untuk nantinya di masa tuanya dia. Jadi dia mungkin mempersiapkan dari sekarang tabungan anaknya misalnya, karena kan sekarang kalau mau sekolah anak itu kebetulan biaya juga nggak murah, Ustaz, kalau mau yang berkualitas gitu. Misalnya sekolah sunnah sebagai macamnya. Nilainya bisa puluhan juta bahkan bisa ratusan juta. Jika dia menabung, tabungannya ini ditabung di rekening atas nama dia misalnya atau atas nama anaknya. Jika ternyata jumlah tabungannya ini sudah mencapai nisab dan juga haul, apakah wajib tabungannya tersebut dikeluarkan 2,5% untuk zakat atau seperti apa, Ustadz? Gitu. Nama sudah nama anak atau masih nama? Untuk sekarang masih nama pribadi, di tabungan pribadi, belum di tabungan anak seperti itu misal. Itu semuanya digabung, semuanya uang dia. Iya, digabung jadi satu rekening aja, cuman ada catatan di Bukan untuk handphone. menghitung nisabnya, bukan rekeningnya. Oh, Digabung umpamanya yang disediakan untuk anak 40 juta. Yang miliknya dia untuk hari tuanya 50 juta. iya, Berarti sampai nisab 90 juta. iya, Kalau satu-satu nggak nyampai. Yang iya. dia 50 nggak sampai nisab. Iya. Nisab 85 gram emas. Yang 40 tabungan anak juga tidak nyampai. Tapi karena masih semua atas nama dia, belum diserah terimakan kepada anak, maka milik dia semuanya kena zakat. 90 juta kali 2,5%. Kalau kasusnya sudah diatasnamakan anak, tapi ternyata secara nominal juga sudah masuk haul dan nisab, apakah anak tersebut juga kena kewajiban zakat, Ustaz? Anak yatim pun kalau hartanya sampai nisab terkena kewajiban zakat yang membayarkan walinya. Anak umur 3 tahun, bapaknya wafat. Anak ini laki-laki. Bapaknya wafat meninggalkan harta senilai 1 triliun rupiah. Ya. Anak berarti dapat besar laki-laki ini. Mungkin dia dapat 700 miliar. Mungkin 500 miliar. 500 miliar sampai nisab kan ya. Sampai, Ustaz. Setelah setahun bapaknya wafat, dia dari harta itu wajib dikeluarkan zakat 500 miliar kali 2,5%. Berapa itu? 1,25 12,5 Sekitar 10, 500 miliar. sekitar 2,5%-nya 1 miliar ya, Ustaz, kalau nggak salah. 1 miliar. 12,5 12 miliar kan ya. Iya. Insya Allah. Kalau zakat maunya dikit tentu. Miliar. 12,5 miliar dizakatkan dari harta tadi. Yang mengambilkannya adalah walinya. Jelas siapa yang memegang harta anak tadi, dia yang mengeluarkan 12,5 miliar diserahkan kepada mustahiknya. Walaupun kasusnya misalnya dari contoh Ustaz tadi. Berdasarkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ittajru amwalal yatama la ta'kulha shadaqah." Harta anak yatim itu perdagangkan agar tidak habis dimakan zakat. Ya, berarti
harta anak yatim terkena zakat? Iya. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Jelas? Karena zakatnya pada harta, bukan pada manusianya. Iya Ustaz. Walaupun konteksnya anak yatim ini belum punya pendapatan ya Ustaz. Enggak, anak yatim, anak yatim tanyakan yatim, tidak kan ya? Bukan sih Ustaz. Kalau yatim hanya kena zakat, apalagi yang non yatim. Baik, baik. Belum punya pendapatan bagaimana? Sudah punya dia uang 40 juta, belum punya pendapatan. Iya, maksudnya nggak ada pemasukan lagi. Ya, dia dapat warisan, misalnya tadi yang Ustaz bilang 500 15 miliar. miliar. 500 miliar mau apa lagi antum setelah itu? Mau lagi dapat lagi? Udah, tinggal antum Masjidil Haram sana beli satu kamar di Zamzam Tower sampai wafat Anda pada hari itu selesai. Masih sisa itu. Masih sisa mungkin 35 miliar, betul. Baik Ustaz. Baik, Izin bertanya satu lagi Ustaz. baik. Kalau ini konteksnya bukan zakat mal Ustaz, lebih ke arah terkait dengan e-commerce atau belanja daring ya Ustadz ya. Saat ini kan ada beberapa fitur di dalam e-commerce ataupun belanja daring, belanja online. Itu mereka dari pihak platformnya itu menjual voucher gratis ongkir yang kita ketika beli nilainya itu 20.000. Kita beli bayar ke mereka 20.000. Tapi value voucher ini sendiri itu nilainya bisa sampai 100.000. Nah, yang saya kebetulan kan saya juga di industri ini juga Ustadz. Yang saya ketahui sepanjang yang saya tahu itu mereka ini sistemnya subsidi. Jadi taruhlah mereka punya marketing plan ya, rencana pemasaran. Mereka ingin subsidi konsumennya 100.000 tapi mereka nggak ingin berhemat lah, ingin berhemat dengan cara si konsumennya ini bayar 20.000. Jadi saya cukup mengeluarkan 80.000. Nah, hukumnya apa Ustadz? Karena saya pernah baca katanya kalau beli voucher 20.000 nilainya 100.000 itu ada unsur ribanya. Ada unsur ribanya kalau voucher uang. Berarti tukar uang 20.000 dengan 100.000. Iya. Ya, itu iya. Voucher bukan uang. Oh. Voucher bisa Anda bawa beli ketoprak. Tapi voucher ini dipakai untuk beli jasanya. Jadi jasanya Saya ulangi. Kalau dapat voucher itu Anda bawa beli ketoprak. Abang-abangnya ngasih Anda enggak, ketoprak. tergantung akad Ustadz. Berarti dia kan bukan uang. Iya. Kalau uang, ketoprak nolak, Anda bisa panggil polisi. Ada polisi lewat, Pak polisi, dia nggak mau terima. Ditangkap oleh negara. Dia. Karena undang-undang negara bahwa alat tukar yang sah adalah rupiah. Berarti voucher bukan uang. Jelas? Jelas. Ustadz. Baik Ustadz. Maka ditukar berlebih, tidak tunai, boleh, tidak ada masalah. Kan ini jasa kata Anda tadi kan ya? Iya. Allah Ta'ala. Nah, jazakallahu khair Ustadz Allah untuk jawab. Masalah voucher dari masa sahabat sudah ada. Di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan kalau tidak salah. Di mana beliau menuliskan namanya sukuk. Diriwayatkan ini Imam Malik dalam Muwatta'nya. Menuliskan surat, setiap pemegang surat itu bisa ditukar dengan makanan pokok di daerah selatan kota Madinah bernama Al-Jarrah. Lumayan jauh jaraknya, mungkin ada 200 kiloan dari Madinah. Maka sebagian sahabat Nabi memperjualbelikan. Umpamanya dinilai harganya 5 dinar. Dijualnya mungkin 4 dinar atau 4,5 dan seterusnya. Sehingga sebagian para sahabat di antaranya Abu Hurairah ya mengingkari ini. Beliau mengingkari ini atuhilluna riba.
Apakah datang dia kepada khalifah karena dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka khalifah bilang, kami mengharamkan riba dan takut dengan azab Allah. Apa yang terjadi wahai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Hurairah, manusia telah memperjualbelikan surat voucher makanan pokok tadi. Bahasa Arabnya sukuk. Ya, jangan Anda katakan sukuk negara berarti voucher, bukan. Cuma namanya sukuk di masa sahabat Nabi SAW. Satu yang mengingkari, para ulama sahabat yang lain diam. Mereka menunjukkan ini suatu hal yang boleh. Karena tidak ada surat bernilai uang. Ya. Kalau emas dan perak iya. Itu surat kalau diperdagangkan, beli barang, beli segala macam, tak ada orang yang mau terima sebagai uang. Jelas? Allahu a'lam. Ya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, semoga Allah menjaga antum dan juga penuntut ilmu diberkahi yang datang hadir di masjid ini. Amin. Afwan Ustaz, Anda ingin bertanya perihal uang pangkal Ustaz. Uang pangkal yang ada di sekolah, di salah satu sekolah kami berbasis sekolah agama juga di salah satu sekolah di Bogor. Uang pangkal ini Ana sebelumnya sudah beberapa kali atau sudah sering menonton video antum berkaitan dengan uang pangkal di YouTube. Sudah banyak Ana download dan jawabannya memang tetap sama. Ana hanya hadir di sini ingin memastikan langsung dengan antum apakah hukumnya memang haram atau masih ada subhatnya semacam itu Ustaz. Nah, Ana posisi saat ini di bagian pendaftaran, mewajibkan untuk menjelaskan kepada orang tua bahwa yang ingin mendaftarkan anandanya ke sekolah itu diwajibkan dengan uang pangkal yang haram. Iya Ustaz. Karena ada orang tua mau bayar, udahlah mahal, haram lagi. Nah, kemudian uang pangkal ini berjenis Ustadz, ada yang digratiskan, ada juga yang memang diwajibkan. Jadi memang beda kelas, dia beda kewajiban Ustadz, seperti itu. Kedua Ustadz, pertanyaan kedua perihal uang pangkal ini juga, kalau orang tua itu sudah membayarkan uang pangkal, kemudian dalam 1 semester ke depan yang orang tua memang belum mendaftar, anandanya belum aktif di dalam sekolah tersebut, masih tahun ajaran depan, itu jika memang ingin mengundurkan diri, uang pangkal tadi tidak bisa dikembalikan secara 100%. Jadi total yang bisa dikembalikan kepada orang tua itu hanya 75%. Itu di luar dari pendaftaran dan memang belum ada kegiatan sama sekali yang anandanya ikuti dari sekolah. Dan kita kalaupun mau mengembalikan itu di bulan yang ditentukan, jadi nggak bisa langsung saat itu Ustadz. Nah Ustadz, itu aja Ustadz yang Anda tanyakan. Kemudian terkait terkait hukumnya ke gaji anak Ustadz, seperti itu. Allah baik. Apakah membuat uang pangkal sebuah kewajiban yang kalau tidak sekolah berarti melanggar aturan baku dari negara sehingga harus ditutup? Tidak Ustadz. Tidak. Sehingga apa yang mengharuskan Anda untuk membuatnya bila dia ada masalah dari unsur syar'inya? Yang penting Anda ingin uang kan ya? Iya Ustaz. Ya udah. Buat uang kebutuhan Anda itu dibagi ke dalam kelompok tahunnya. Kalau yang SD berarti untuk 6 tahun. Ya, yang SMP untuk 3 tahun. Yang SMA untuk 3 SMU untuk 3 tahun. Jelas tidak ada pangkal ujung. Baik Ustaz. Ya. Yang jumlahnya berbeda-beda itu Ustaz termasuk zolim ya Ustaz ya? Masuk ke dalam uang bulanan SPP. Kenapa? Kecuali sekedar uang administrasi pendaftaran real sifatnya.
Karena Allah mengatakan, janganlah kalian la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Allah mengatakan janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara yang batil. Apa bentuknya? Kecuali dia berdagang dengan saling ridho. Apa arti berdagang? Ada imbal balik. Orang tua ngasih uang, anaknya dapat jasa pendidikan. Kalau uang pangkal, orang tua ngasih uang, anaknya dapat apa? Itu hanya di awal sih Ustadz, kami belum menjelaskan akan mendapatkan apa, tapi sudah Enggak. wajib. Uang pangkal kan tidak ada hubungannya dengan proses Ustaz. pendidikan. Iya. Karena SPP ada lagi. Nah, Maka itu yang saya pertanyakan. iya. Maka bila uang itu dimasukkan ke SPP, namanya mereka mengatakan kita butuh ini, butuh ini, butuh itu, ini tidak ada masalah. Sampaikan. Mana hal yang bisa ditarik dengan cara dicarikan dengan cara wakaf dan infak untuk mengurangi biaya infrastruktur, bagus. Kalau tidak dimasukkan ke dalam biaya bulanan tadi, jadinya lebih mahal Ustaz. Ya tidak apa-apa, tapi ada imbalannya. Ini paket jasa pendidikan, dan pendidikan nggak mungkin di tepi jalan itu demo, namanya bukan ngasih pendidikan. Ya, ada tempat yang disewa, atau ada yang dibeli, ada yang dibangun atau disewa, dan seterusnya. Nah, Ustaz. Sehingga dia menjadi ada imbalannya. Nah, Maka bila Anda di bagian yang membuat ini, hilangkan uang pangkal, masukkan ke dalam uang bulanan. Dan tidak ada tambahan tetap banyak yang lain. nah, Saya dulu pernah menyekolahkan anak waktu di Riyadh, sekolah swasta juga, Ustaz. Itu hanya uang sekolah dan tidak ada tambahan lain. Pangkal tidak ada, ujung tidak ada. Uang olahraga tidak ada, uang pertemuan orang tua tidak ada. Semuanya tidak ada. Hanya satu saja. Ya, SPP. Cuman mahal, iya mahal. Kalau di negeri gratis. Di negeri gratis itu, apa arti gratis? Kewajiban orang tua hanya membelikan baju seragam dengan mengantar pulang pergi. Kalaupun anak perempuan, kalau anak perempuan sudah disediakan oleh sekolah negeri bus di situ putar-putar antar ke rumah. Hanya diri depan rumah, nanti busnya lewat dia naik. Terpulang begitu lagi. Hanya itu saja. nah, Ustaz, masih berhubungan ya Ustaz, Ana jelaskan tanyakan secara cepat. Yang tadi itu udah awal dari sudah dibayarkan itu kemudian dibalikkan 75% itu sudah jelas termasuk zalim ya Ustaz ya. Tidak ada pemberitahuan di awal. Dia kan dari awal Nah, zalim. iya. Hanya memastikan Ustaz. Dan bagaimana hubungannya dengan gaji Ustaz? Kalau memang Ana sudah tahu haram, apakah Ya Ana harus berarti Anda pembuat sistem yang zalim. qadarullah bukan Ana yang buat Ustaz, Ana hanya menjalankan seperti itu. Baik. Nah, Anda sebagai penjalan sistem Iya. yang zalim, kira-kira berdosa apa tidak? berdosa Ustaz, sudah jelas. Nah, Semoga Allah mudahkan kita untuk amin amin. bertobat. Allahumma. Syukran Ustaz, itu aja. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beritahukan juga kepada Iwan dan Ahwat yang baru datang bahwasanya kita hari ini khusus untuk bertanya jawab. Maka yang akan bertanya langsung melalui mic. Oleh karena itu yang bertanya baik Iwan maupun Ahwat silakan berbaris di belakang mic mengikuti barisan yang sudah ada. Ya, selanjutnya kepada Ahwat silakan. Sebentar, menanggapi pendidikan tadi karena ini hal yang penting. Masalah pendidikan ini, Umar bin Abdul Aziz pernah mengucapkan perkataannya, la tazalu ummatu Muhammadin bi khairin ma kanatil ulumuhum fi masajidihim. Umat Muhammad SAW itu selalu dalam kebaikan jika ilmu ada di masjid-masjid mereka. Kalau di sini butuh bayaran. Uang pangkalnya berapa datang ini? SPP mana SPP?
Enggak ada kan? Itu menunjukkan umat Muhammad selalu akan jadi baik. Ya. Dan subhanallah di beberapa daerah dan di beberapa negara, kalau di Saudi Arabia itu saya lihat para ulama itu masing-masing di masjidnya dia punya kajian tetap. Ada namanya yang kajian Sahih Bukhari dari awal sampai akhir. Ada yang tafsir Ibnu Katsir dari awal sampai akhir. Ada fikih Zadul Mustaqni dari awal sampai akhir. Ada kitab Tauhid dari awal sampai akhir. Rutin. Mereka para ulama dan para profesor, para dosen di sekolah tinggi di Universitas Islam di Saudi Arabia. Dan ada kajian di masjid. Bagi yang tidak sempat kuliah secara secara resmi, ada waktu subuh cari pengen kajian dengan syekh ini, kajian kitab Tauhid, datang ke masjid syekh, duduk, bawa kitab, duduk. Nanti ini syekh lagi bab zakat, saya ingin mendalami zakat. Siang atau pada asar biasanya yang sering datang ke kajian syekh, duduk di sana 1 jam. Nanti maghrib, nah cuman masalah kalau Jakarta begitu, habis di jalan Umur Ustaz macet kan ya. Kalau di sana alhamdulillah nggak terlalu macet waktu itu. Jarak 30 kilo, 40 kilo masih bisa 15 menit. Kecepatannya itu aja. 120 berarti kecepatannya kan ya. Itu kecepatan yang masih dibolehkan di sana. Ya. Maka kalau ada ustaz-ustaz yang kajiannya darsnya tetap ngaji 1 kitab sampai selesai, ikutin. Ya. Tapi kebanyakan belakangan kan tidak di akhir zaman. Para ustaz kajiannya tematik. Ya. Padahal yang lebih membangun keilmuan ajar sehingga biaya pendidikan murah. Para ulama-ulama kita dulu, ya, bahkan masih sekarang Syekh Utsaimin, ya, itu beliau masih ngaji ke syekh ini di masjid ini, ngaji ke syekh ini di masjid ini, syekh ini. Bahkan para ulama Indonesia kan juga begitu kan ya. Para ulama kita Buya Hamka dari surau ke surau, masjid ke masjid, jadi anak surau begitu. Awal sejarah pendirian pesantren kan juga dari masjid kan ya. Wallahu a'lam, saya tidak ada penelitian khusus, tapi saya kira nggak jauh dari itu. Dan itu kalau dihidupkan kembali, pendidikan agama murah. Siapa yang nyuruh anak-anak SDIT? Bawa aja pagi kajian Ustaz ini. Ustaz Dr. Fulan, Dr. Hadis. Ada di Jabodetabek. Dr. Hadis, MA ada Ustaz Tasrif. Ya buka kajian hadis. Nanti duha ada kajian Dr. Fulan fikih. Datang ke dia, bawa anak Anda. Ini sambil ngaji sambil naik motor bareng anak kan beda rasanya. Begitu dahulu menuntut ilmu syar'i. Ya. Sehingga murah biaya menuntut ilmu syar'i. Karena kalau sekolah urusannya gedung pertama. Yang mahal itu gedung. Yang untuk gurunya mungkin tidak seberapa. Padahal dalam pendidikan itu yang penting manusianya apa gedungnya? Gurunya. Ya, pengajarnya. Yang pengajarnya mungkin dapat dari SPP itu tidak sampai 20% hitungannya. Sampai. Siapa yang pengelola sekolah? Pengelola sekolah tadi mana pengelola sekolah? Sampai nggak 20% dari dana yang masuk untuk sumber daya manusia gurunya, tim pengajarnya. Ya. Subhanallah. Berarti ini kan bangun gedung tujuannya dan merawat gedung tujuannya dan fasilitas, bukan bangun manusia. Karena kalau bangun manusia dengan manusia bukan dengan gedung. Dia hanya fasilitas tapi sekarang menjadi tujuan. Sehingga sekolah-sekolah Islam bermenggah-menggah dengan gedungnya
anak dan gurunya tidak terperhatikan. Miris ini, akhi. Saya masih dengar teman saya dahulu waktu kuliah di Libya, jadi guru di salah sekolah satu SD Islam. Dia harus masuk pagi jam 7, pulang jam 5 dengan gaji sekitar tahun 2010-an dengan gaji 600.000 rupiah dan standby 6 hari full. Padahal gedungnya luar biasa. Ini enggak manusiawi, ini gedungawi ini. Ya. Yang dibangun fasilitas bukan manusianya. Sehingga sekolahnya bagus, lulusannya ya biasa aja. Kadang agamanya pun lebih bagus, anak-anak yang sekolah negeri, dan kemudian sorenya dia ngaji di masjid, di tempat rumahnya. Wallahu a'lam. Ya, silakan yang Ahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan dimudahkan dalam berdakwah. Amin. Allahumma. Ustadz izin menyampaikan pertanyaan dari salah satu jamaah kita pada siang hari ini. Pertanyaannya sebagai berikut, Ustadz. Pernikahan pertama orang tua saya memiliki 9 orang anak, 4 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Kemudian ibunya sudah meninggal. Ibu itu siapa? Ibunya dari yang penanya ini, Ustadz, orang tuanya sudah meninggal. Nggak lama kemudian disusul adiknya yang laki-laki juga meninggal, sehingga adik saya yang laki-laki tinggal 3 orang. Tidak lama ayah saya menikah siri dengan seorang perempuan, kemudian memiliki 2 orang anak putri dari pernikahan yang kedua ini. Di tahun 2021 papa saya meninggal. Nah, orang tua saya memiliki sebidang tanah dengan atas nama ibu saya. Kemudian adik-adik saya meminta agar tanah tersebut dijual. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pembagian hasil dari penjualan tanah tersebut? Jazakallah khair, Ustadz. Ini tanah nama istri. Hanya pinjam namakah atau memang milik dia? Memang tanah warisan ibu dari mbah. Ya, berarti milik istri. Maka yang dapat hanya anak dari istri ini yang hidup ketika istri wafat. Ya, ibu ini wafat tahun berapa tadi? Bagaimana, Ustadz? Ibunya tadi wafat tahun berapa? Ibu yang pertama. Ibu saya meninggal itu tahun 1986. Pada 86 anaknya 9-nya hidup. 9 orang. Hidup itu? Ya, hidup semua waktu ibu meninggal, anak-anak semua hidup. Ketika ibu Anda wafat, statusnya dengan bapak Anda masih suami istri? Masih suami istri. Berarti yang dapat suaminya dapat 1/4. Oh, iya, ayah ibu dari ibu Anda masih hidup pada waktu itu 1986 itu? Kakek Anda? Gimana, Ustadz? Kakek Anda, ayah dan ibu dari ibu Anda masih hidup di tahun 86 ketika ibu Anda wafat? Mbah saya udah meninggal semua, Ustadz. Jadi tahun semua 86 berarti itu ahli warisnya hanya ibu, ya. Suami 1/4, sisanya untuk anak laki dan perempuan. 9 orang itu hidup semuanya? Hidup semua Pak Ustadz. Ya, Cuma tahun 2016 adik saya yang laki-laki meninggal. Tetap dapat dia dari penjualan tanah itu. Diberikan kepada ahli warisnya dia. Maka tanah itu, hasil penjualannya nanti dibagi bapak 1/4. Kemudian berarti sisanya 1/3. 3 dibagi anak laki-laki berapa orang dari ibu Anda? 4. Anak perempuan? Perempuan 5. 8 tambah 5 sama dengan 13. Oh, dibagi 3 13 dibagi 13. Berapa berarti?
Tidak bisa. Berarti 13 dikali 4 menjadi 52. Iya atau tidak? 52. Ayah Anda mendapatkan 13 dikali 1, berarti 13/52. Jelas? Yang abang Anda, saudara laki-lakinya semuanya dapat sisanya 3 dikali 2 berarti 6. Masing-masing 6. Yang saudari Anda dan Anda masing-masing dapat 3. Pas habis 52? Harusnya pas. Lalu kan Bapak menikah lagi Ustadz. Iya, Bapak dapat dari penjualan itu berapa tadi? 13/52. Seperempat. Tapi kan itu sudah saya jelaskan. 13/9/52 dibagi 52 harta itu. Andai penjualannya sekitar 52 miliar. Alhamdulillah. Biar gampang kan? Maka ayah Anda dapat 13 miliar dari itu. Kalau 1, teruslah, dah jelas tadi 52 miliar gampang. Dapat 13 miliar ayah Anda. Mau dikasihnya istrinya keduanya, mau dikasih anak-anak dari istri keduanya, dan Anda tidak dikasihnya, itu dia zalim. Kalau dia ngasih istrinya, terserah dia. Tapi kalau anak, Anda juga anaknya, Anda di istri keduanya juga ada anaknya juga. Haknya sama. Jelas? Masih belum terlalu paham katanya ibunya Ustadz. Terus saya gimana caranya? Suaranya agak kurang jelas katanya Ustadz. Ada tim suara? Enggak ada. Yang kurang jelasnya di mana, Ibu? Ini Ustadz, dari istri keduanya Bapak itu berarti nanti dapat dari jatahnya Bapak itu ya? Itu terserah Bapak kalau mau ngasih. Istri itu tidak dapat. Oh, gitu. Yang dapat hanya Bapak Anda Bapak ini kan udah meninggal, 13/52. Bapak saya udah meninggal Ustadz. Tahun kemarin. Iya. Bapak Anda sudah meninggal tetapi statusnya masih suami pada saat ibu Anda meninggal. Yang dilihat pembagiannya seperti itu. Nah. Berarti ketika Bapak Anda meninggal, yang 13/52 itu dibagi lagi. Oh, yang 13. Dibagi lagi warisan, yaitu untuk istrinya yang kedua mendapatkan 1/8. Sisanya ketika Bapak Anda wafat 2021, itu anaknya yang hidup semuanya berapa? Berarti yang semuanya ada 11 Ustadz. Kan udah meninggal kata Anda tadi. Ya meninggal 1, yang ada berarti 10. 11 pas 10 tadi lagi meninggal lagi kalau nggak salah tadi, enggak? Yang dari istri pertama, dari pernikahan pertama Bapak ada 9 anak, meninggal 1, sisa 8. Pernikahan yang kedua dapat 2 orang putri. Oh ya udah. Berarti anaknya ada 11. 11. Iya kan? 11 kurang 1, 10. Iya, kurang 1 yang ada laki-laki. 1 wafat. Yang laki-laki semuanya berapa? Laki-laki 4. 4. Perempuan? Perempuan dari ibu pertama 5, dari ibu kedua 7. Kan, ya? 7 Ustaz, 7 berarti totalnya perempuan. 7 sama 4, 11. Kan saya bilang 11, saya bilang 10. Iya Ustadz, kan meninggal 1 Ustadz. Dari ibu pernikahan pertama, anaknya 9. Sebentar, saat ini berapa anak Bapak Anda yang hidup? Saat Bapak 10 yang hidup, anak Bapak yang hidup 10 berapa berarti orang laki-laki? Laki-lakinya 3 berarti. 3, berapa yang perempuan? 7. Ya udah. Yang itu tadi dibagi 1/8. 7/8, 3 dikali 2, 6. 6 tambah 3, 13. 6 tambah 3, 6 tambah 7, 13. Berarti yang 3 kali 13 kali 8. Kan tadi 8 kan istrinya yang kedua kan ya. 13 kali 8 berapa?
32. 104. Berarti harta ayah Anda dibagi 104. Baik harta yang dapat dari ibu Anda yang 13/52 atau harta yang lain. Jadi keduanya dapat tadi berapa tadi? 13/104. Ya. Yang anak laki-lakinya yang hidup ada 3 orang, masing-masing mendapatkan 14/104. Anak perempuan masing-masing mendapatkan 7/104 dari harta ayah Anda tadi. Jelas? Insya Allah Ustadz, nanti saya pelajari lagi dari YouTube tanya jawab ini. Saya masih Nggak tahu belum mudah Ustadz. apakah ada di YouTube atau tidak. Hitungannya saya belum paham Ustadz. Nanti saya coba tanya lagi dari teman-teman yang lain. Insya Allah. Nggak Anda catat tadi? Saya udah capek berpikir nggak dicatat. Dicatat Ustadz. Dicatat Ustadz. Cuman maklum juga Ustadz, udah agak lemot juga otak saya. Oh iya. Baik, dimaafkan. Silahkan. Udah Ustadz, itu aja. Jazakallah khairan Ustadz. Allah yang barik. Waktu tinggal sedikit lagi. Berapa menit sisanya? Alhamdulillah.